Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya saudara, penertiban pedagang dan parkir liar di Kota Bengkulu terus digencarkan pemerintah Kota Bengkulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan pejalan kaki, serta menata kawasan kota agar lebih rapi dan tertib. Untuk mengetahui sejauh mana proses penertiban yang dilakukan saat ini, kita sudah terhubung bersama Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Bapak Sahat Marulitua Situmorang. Selamat sore, Pak Sahat. Selamat sore, Bapak. Pak, boleh audionya dihidupkan, Pak? Halo Bapak, boleh audionya tolong dihidupkan? Hidup nggak ini? Oke, sudah masuk Bapak. Ya baik Bapak, sudah sejauh mana proses penertiban pedagang yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu saat ini? Oke. Peraturan daerah. Di Kota Bengkulu ada namanya Perda nomor 3 tahun 2008 tentang ketentraman ketertiban umum di wilayah Kota Bengkulu, yang dimana salah satu pasal mengatur kepada pedagang atau setiap orang dilarang meletakkan barang dagangan atau berjualan di daerah milik jalan, jalur hijau, termasuk dengan taman-taman. Ini kita konsisten panjang tahun, mulai dari tahun sebelumnya dan sebelumnya, ini kita lakukan. Dan ini yang bisa dirasakan bahwa pada saat ini pedagang mulai tertib, walaupun memang waktu yang kita berikan 2,5 bulan untuk peneguran di tahun 2026 ini, dan dengan membantu dia memindahkan barang dagangan ternyata masih belum efektif. Nah, sehingga kita tadi melakukan penertiban dan melakukan penyitaan banyak barang dagangan dibawa ke kantor Satpol PP. Dan harapan kita penertiban ini tidak hanya menyita, tapi kita membawa ini kepada sidang tindak pidana ringan ke pengadilan. Demikian. Ya, Pak Sahat, izin, apa saja sih sebenarnya yang menjadi fokus utama penertiban yang tengah dilakukan di sejumlah titik di Kota Bengkulu, Pak? Ya, jadi kami sampaikan, waktu sebelum Kota Bengkulu ini kan sama seperti kota-kota lain. Kita ingin mewujudkan sebuah kota yang tentram dan tertib. Jadi orang-orang yang tinggal berkegiatan di dalam kota ini semuanya hidup nyaman, bahagia, menjalani hari-harinya. Dan oleh karena itu, kami dapat sampaikan bahwa hari ini Kota Bengkulu ini tercatat penduduknya 408.000 jiwa. Itu penduduknya, belum lagi ada pengunjung-pengunjung yang datang ke dalamnya. Oleh karena itu, dari penduduk Kota Bengkulu kan semua ini ada yang bayar pajak PBB, ada yang bayar parkir, ada yang bayar kewajiban-kewajiban. Ini diserahkan kepada pemerintah Kota Bengkulu, dan itulah yang kita balas dengan memberikan sebuah hak bagi setiap warga Kota Bengkulu mendapatkan ketentraman dan ketertiban. Kalau di jalanan itu yang seharusnya bisa dilalui dengan lancar oleh warga Kota Bengkulu yang melintas, tapi dengan adanya pedagang di jalanan, ada barang dagangan di sana, parkir tidak teratur, bagaimana orang mau nyaman berada di Kota Bengkulu. Nah, di Perda nomor 3 tahun 2008 mengatur bahwa itu dilarang, dan apabila terjadi dan ditemukan, maka Satpol PP akan melakukan tindakan sampai dengan membawanya ke sidang tindak pidana ringan di pengadilan dengan ancaman kurungan 3 bulan, dan dendanya memang saat ini 5 juta rupiah. Demikian. Baik Bapak, kawasan mana saja yang saat ini menjadi prioritas penertiban pedagang dan parkir liar, Bapak? Ya. dari dunia ya.
karena memang Ya baik Bapak, kawasan mana saja yang menjadi prioritas penertiban pedagang dan parkir liar saat ini? Panorama, Pasar Minggu, kalau parkir liar hampir semua titik ya, Parman, kita melakukan fokus. Jadi memang kita buka lapor Satpol PP juga, Mbak. Jadi dari situ kita tahu, kalau fokusnya kan semua titik parkir kan kita perhatikan. Kalau pasarnya, Panorama, Pasar Minggu, Pasar Jangkar di daerah Kampung Melayu. Ya, Pak Sahat izin, bagaimana pendekatan Satpol PP Pak dalam melakukan penertiban agar tetap humanis Pak? Ya, kita tahu memang di lapangan mungkin masyarakat juga ada yang tidak terima atau gimana. Dan cara-cara humanis seperti apa yang dilakukan Satpol PP agar tetap dilaksanakan sesuai aturan Pak? Kalau kita perhatikan ya, gimana kondisinya Satpol PP Kota Bengkulu dibilang tidak tegas, Satpol PP Bengkulu kok malah menolong pelanggar, itu kami terima. Karena apa? Untuk meyakinkan kepada seluruh warga Kota Bengkulu, Satpol PP-nya humanis. Masa seorang pelanggar yang meletakkan barang dagangan di jalanan sudah pasti di situ melanggar, kok tidak dilakukan tindakan, malahan dibantuin ngangkatin ke mobilnya, dibantuin masuk ke toko, dan ternyata pedagang pelanggar ini, Mas, Bung, ternyata bukan orang yang ini punya mobil, bahkan punya toko. Ini yang kita miris, dia sudah punya toko kok pakai jalan, dia punya mobil harusnya bisa dong nyewa toko atau berjualan di pasar. Ini yang kita lakukan, kita sosialisasi. Perdanya sebenarnya kan sejak tahun 2008. Artinya setiap warga Kota Bengkulu sudah tahu, dan kebetulan cukup lama ya Perda ini. Kemudian kita lakukan lagi pendekatan-pendekatan dengan membantu mengangkat. Dan hari ini baru setelah 2 bulan setengah dilakukan pendekatan, baru hari ini kita melakukan penertiban dan penyitaan. Karena tahun sebelumnya kita melakukan penyitaan, jalan Semangka, jalan Salak, jalan Belimbing, Kedondong, itu semuanya bersih. Dan bahkan membongkar sendiri bangunan-bangunan liar yang ada di jalan Salak. Itu, Bung. Baik Bapak, solusi seperti apa yang disiapkan pemerintah Kota Bengkulu bagi pedagang yang terdampak penertiban Pak? Baik Bapak, saya ulangi pertanyaannya Pak. Solusi seperti apa yang disiapkan pemerintah Kota Bengkulu bagi pedagang yang terdampak penertiban? Masuk aja ke pasar. Berjualanlah di dalam pasar. Itu solusinya. Sepanjang berjualan di jalan, ya kita melakukan penertiban. Kalau dari sisi Satpol PP. Karena kan kewenangan saya Satpol PP. Mbak. Oke, Pak, apa upaya pembinaan atau sosialisasi sebelum penertiban dilakukan, Pak, ke para pedagang? Kita melakukan pendekatan ya. Mungkin kita datang ke pasar, ke jalanan, kita lakukan penyampaian perdanya begini. Bahkan sampai kita bawa buku, nunjukin pasal sekian. Kemudian pelanggarannya kalau kita tindak ancamannya seperti ini, itu sudah 2 bulan setengah. Dan baru hari ini kita melakukan penertiban. Bayangin 2 bulan setengah, coba di kota lain, mungkin langsung tindakan untuk penertiban. Ya baik Bapak. Ya baik Bapak, tidak hanya itu diharapkan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Sahat Situmorang telah bergabung bersama kami di Bengkulu hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali Bapak.